bahkan ikut memerangi Rasulullah. Nah, ada satu mantan menantu Utaibah nih. Utaibah itu sampai kurang ajar, dia itu sampai meludahi Rasulullah. Maksudnya diludahi. Jadi udah mantan mertua aja kan, ludahi. Nah, ketika selesai Rasul diludahi itu langsung dibereskan sama Allah. Setelah dia meludahi Rasulullah, nggak berapa lama dia pergi dagang ke Syam. Di tengah jalan dijegas singa, dimakan lah. Diterkam, dimakan singa, dimakan bulat-bulat sama singa. Dibereskan langsung sama Allah. Nah, kemudian lagi, nah, jadi dua anaknya diberikan oleh Sayyidina Utsman. Jadi Abu Lahab itu paman juga, besan juga. Nggak tahu Pak, saking senengnya dua sekaligus anak tersebut dinikahi buat anak-anaknya. Tapi udah benci Pak, luar biasa. Nah sementara putri bungsunya yang namanya Fatimah menikah dengan Sayyidina empat nih, ya kan? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah singkat cerita Abu Lahab ini saking benci sama Rasulullah SAW, dia ketika terjadi perang Badar itu dia ikut perang. Jadi Abu Lahab itu Pak, kerjaannya kemana pun Rasulullah pergi dia ikut. Kemana pun Rasulullah pergi dia ikut. Ngapain? Ngacak-ngacak. Rasulullah nyampe di pasar, perlu Mekah, beriman kepada Allah, bla bla bla. Udah selesai, langsung dia naik. Jangan percaya ini ponakan saya udah gila. Dia sudah melakukan bid'ah, yang agama baru, bla bla bla. Dijeglekin. Rasulullah lagi dakwah lagi, nggak lama dia naik lagi. Jadi selalu apa? Ngawal Nabi Muhammad itu bukan untuk membentuk tapi buat menjatuhin, menjawab berita-berita. Itu kerjaan Abu Lahab. Nah singkat cerita ketika terjadi perang Badar, Abu Lahab nggak ikut perang. Kenapa? Karena dia sudah tua. Tambah dia takut. Dia takut apa? Kenapa? Karena sebelum terjadi peperangan sudah ada seorang peramal yang meramalkan bahwa ini akan terjadi kekalahan perang Badar. Akan terjadi kekalahan. Nah, cuma karena dia seorang tokoh, ya, akhirnya dia sewa seorang tentara bayar untuk mewakili dia. Jadi dia nggak pergi, cuma ngeluarin hartanya buat dana perang. Nah, ketika sudah selesai terjadi perangan, dia sedang duduk di depan rumah. Lewat nih pasukan yang habis pulang perang. Gimana perangnya? Menang? Kalah ya Abu Lahab. Kalah. Kok bisa? Kan ini cuma sedikit, cuma 313, kita 1000. Kalau perang Badar kan umat Islam cuma 313, sementara Quraisy 1000. Sebenarnya pasukannya sedikit, cuma ada yang bantuin. Entah pasukan dari mana, pakai serba putih, sekali babat langsung 9 orang mati. Itu nggak tahu pasukan mana. Nah ketika habis ngomong itu ternyata nggak berapa lama jalan di Ummu Fadl. Ummu Fadl itu istrinya Abbas. Berarti masih apa? Pisanan ya? Ipar ya, oke masih ipar. Jadi ipar ini Ummu Fadl lewat sama budaknya. Begitu dengar katanya ada pasukan putih gini. Nah Ummu Fadl bawa budak. Kata budaknya itu malaikat yang bantu pasukan Muhammad. Pantas kalah kita, ini bantu malaikat. Dengar keterangan budak ini Abu Lahab marah Pak. Marah itu budaknya Ummu Fadl dipukulin pakai kayu. Dipukulin gitu kan budak ini. Nah Ummu Fadl melihat budaknya digebukin nggak terima. Kesel, sewot, diambil balok, dipukul palanya Abu Lahab. Wah dipukul bocor palanya. Habis bocor dalam sakit. Bocor kepalanya, busuk, merembet ke seluruh tubuh. Itu sebenarnya penyakit kusta. Merembet ke seluruh tubuh. 2 hari setelah itu meninggal. Ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 7 hari meninggal. Nah, setelah Abu Lahab meninggal dalam kondisi badan yang sangat busuk, sampai nggak ada yang mengurusin jenazahnya. Sampai anak istrinya nggak mau ngurusin jenazahnya si Abu Lahab. Nah, karena penduduk Mekah keganggu akibat baunya jenazahnya si Abu Lahab ini, di samping rumahnya dibikin lubang. Kemudian jenazahnya Abu Lahab ini orang-orang Mekah ambil kayu panjang kayak balok itu didorong-dorong pakai kayu Pak. Dorong-dorong pakai kayu, masuk ke lubang, belas lubang, timpukun pakai batu.
seluruh penduduk Mekah sampai tertimbun batu. Timbun batu dengan kelihatannya ya, ditinggal. Itulah tragisnya matinya Abdullah, kondisi badan bau busuk, ditipukin ke makamnya. Sampai sekarang makamnya masih ada di Mekah. Itu di daerah Jarwal. Jadi pemukiman Jarwal itu ya, satu pemukiman tuh Pak, itu bau luar biasa. Bau apa ya? Bangkai. Sekarang pemukiman itu ditutup, dinonaktif oleh pemerintah Arab Saudi. Yang pernah ke sana itu pasti nggak nahan baunya. Satu kampung Pak. Jadi satu kampung itu lumayan kosong semua. Udah bau luar biasa. Itu di Jarwal. Nah, sampai di itu perkampungannya di tengah-tengah itu ada kayak ada tanah kosong, di pagar tembok, kemudian pagar besi. Itu tanah kosong, itu tengah-tengah ada gundukan batu. Itulah makamnya Abdullah. Sampai sekarang masih ada di daerah Jarwal. Itu luar biasa. Itulah sebabnya matinya Abdullah. Dan sampai sekarang pemakamannya masih ada. Di sini ya, lanjut dengan pertanyaan. Yang memicu persinggahan pertama kali dengan Rasulullah, benci saking benci. Apa nggak mau dilewati atau gimana? Yang bikin dia itu benci sama Rasulullah, dia kan Abdullah Uzza. Jadi nyembah berhala namanya Uzza. Ya, kan dia itu tokoh Quraisy Pak. Tokoh Quraisy kan baik yang menentang. Memang Allah kagak pengen dia nerima hidayah. Ya, ditambah lagi itu kan bocah baru kemarin sore. Lu keponakan gue, gitu loh. Sok-sokan ngajarin gue. Timbullah ego dan sebagainya, tidak menerima Muhammad sebagai Rasulullah. Itu awal ceritanya kapan itu ketika Rasulullah mau memakai diri sebagai sahabat itu di atas bukit Sofa, dia nggak terima. Bahkan kenapa para penduduk Mekah itu kalau Quraisy itu nggak terima kehadiran Nabi Muhammad? Karena begini, ada faktor lain sebenarnya. Di Arab itu dulu ya, itu sedang persaingan antar suku Quraisy itu. Rasulullah kan dari Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah kabilah yang paling terhormat. Jadi suku-suku lain coba ngalahin Bani Hashim. Kalau Bani Hashim masih santunan, dia bikin santunan suku lain. Kalau Bani Hashim bikin bakso, dia bikin gitu kan. Nah, jadi apapun yang paling Bani Hashim, yang lain bisa ikutin. Nah, suatu saat ada satu Bani Hashim yang mereka nggak punya. Bani Hashim punya Nabi dan Rasul, nah dia nggak ada, merasa kesaingan. Timbullah penyakitnya Yahudi, kan Yahudi gitu. Yahudi itu bukan nggak terima dari Muhammad sebenarnya, cuma karena bukan dari Israel makanya tidak terima. Gitu loh. Itu dari segi sosial, dari segi kekeluargaan, dan kan ponakan gue, sok ngajarin gitu kan. Kalau semua ikut Muhammad, dan terus ikut gue kan hilang. Itulah awal terjadi antara permusuhan luar biasa antara Abu Lahab sama Nabi Muhammad. Tadinya cinta luar biasa, makanya jangan aneh kalau ada orang temen deket banget tadinya, kecewa dikit, bener nggak? Makanya kata agama kan ahbib habibaka wa nama asa ayyakuna bagi doka yawmam. Wabid bagi doka yawmam asa ayyakuna habibaka wa nama. Cintai orang yang kamu cintai itu sekedar saja. Suatu saat dia bakal jadi musuh. Atau kalau lu punya musuh, benci musuhmu sekedarnya saja. Suatu saat dia bisa jadi temanmu, bisa jadi kekasihmu, bahkan bisa jadi istrimu. Benar nggak? Makanya kalau benci sama orang jangan ngotot. Bisa jadi suatu saat kita butuh dia, apa kita tinggal di rumah segini. Benci buat tetangga itu, aku benci sama dia. Besoknya menjadi musibah sampai bantuin. Makanya jadi orang sombong. Siapa orang sombong? Orang sombong adalah kalau terjadi kebakaran dia nggak bakal nelpon pemadam kebakaran sebelum ditelepon. Jadi kalau benci sama orang sekedarnya saja Pak. Sama sayang orang sekedarnya saja. Boleh sayang boleh, kagum boleh.
tersebut juga meninggalin kita. Jangan orang lain, bini kita ditinggalin. Jangan bini kita, bayangan kita aja pergi. Ketika matahari pergi, bayangan matahari aja tinggalin bayangan aja tinggalin diri kita sendiri, apalagi orang lain. Makanya kata Rasulullah, kalau mau sayang ya sekedar saja. Benci pun sekedar saja. Kalau sudah banyak kejadian orang yang tadi paling kita benci ternyata dia yang paling kita sayang pada akhirnya. Lihat kita Sayyidina Umar, kurang apa dulu bencinya sama Islam. Tapi begitu masuk Islam, wah luar biasa. Itu ngerti ya. Jadi kalau benci orang sekedar, kalau cinta pun sekedar ya saja. Itu Ustaz pernah dengar tuh tentang apa? Abu Lahab satu gembiranya kan dia senang pada Ustaz. Pas waktu dia kan pernah dengar tuh di sisa tubuhnya apa benar saking dia senang pas hari apa Maulid Nabi dia sisa ada tubuhnya nggak ada di Ustaz. Ya. Pernah dengar cerita itu Ustaz? Ada yang bilang bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin, setiap Maulid, Ya. setiap Senin ada kuburnya diperingat. Dalilnya mana? Kan gitu kan masalahnya. Iya, mungkin di situ Ustaz. Gitu. Dalilnya mana? Baik. Ada beberapa sumber yang meriwayatkan ini. Pertama, ini tercatat dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas berarti anak Abbas ya. Setahun setelah meninggalnya Abu Lahab, Ibnu Abbas mimpi ketemu Abu Lahab dalam kondisi sudah out-outan. Ditanya, gimana keadaanmu di sana? Dalam mimpinya nih. Jadi tercatat dalam Sahih Bukhari. Aku selama di sini disiksa tiap hari, gak pernah ada enak-enaknya. Kecuali kalau Senin aku diringankan hisab. Diringankan aja. Kenapa? Karena aku dulu pernah membebaskan Suwaibah. Karena aku senang layanan Muhammad, aku bebaskan Suwaibah. Jadi itu tercatat dalam Sahih Bukhari. Tercatat juga dalam tafsir Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Itu dari Urwah dapat kitab dari Ibnu Abbas juga, yang isinya kurang lebih sama. Kemudian juga ada beberapa ahli hadis itu sepakat membenarkan cerita itu. Bahkan umumnya Al-Hafiz yang meriwayatkan ini. Istilah Al-Hafiz itu dalam ilmu hadis, kalau orang dapat gelar Al-Hafiz berarti dia hafal 100.000 lebih hadis. Baru dapat gelar Al-Hafiz. 100.000 hadis baru dapat gelar Al-Hafiz. Nah di Indonesia ada masternya hadis, itu dapat gelar Hadratus Syekh. Kalau orang dapat gelar Hadratus Syekh berarti dia sudah hafal kutubus sittah. Apa kutubus sittah? 6 kitab hadis dihafal semua. Seperti gelar Hadratus Syekh. Dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Imam Ahmad. 6 kitab hadis dihafal semua. Di Indonesia seumur umur baru ada 2 orang yang dapat Hadratus Syekh. Pertama Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Hadratus Syekh yang hafal 6 kitab hadis. Yang kedua dari paling nomor 4, saya lupa namanya. Itu istilah-istilah hadis Pak. Nah, ada pun yang tadi memang tidak sampai Nabi, hanya sampai di sahabat. Ini disebutnya hadis mursal. Ya, ini disebutnya hadis mursal. Hadis ini disebut hadis mursal tidak naik karena diriwayatkan oleh para hafiz, oleh orang-orang yang hafal hadis ratusan ribu. Bahkan imamnya para hadis, Imam Bukhari sendiri memasukkan di dalam Sahih Bukhari-nya. Ya, cuma memang jelasnya tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai pada sahabat. Makanya banyak ulama yang meyakini dan mempercayai menggunakan bahwa ini adalah benar. Gitu. Oh, hadis ada mah? Kalau hadis dari Rasulullah nggak ada. Yang ada adalah Ibnu Abbas dan
diceritakan dalam mimpinya, ingat yang mimpi siapa? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat. Mimpinya sahabat. Ibnu Abbas itu ganti sama Rasulullah apa? Sepupu, karena Abbas adalah pamannya Rasulullah. Jadi antara Ibnu Abbas sama Muhammad Rasulullah adalah sepupu. Mimpinya seorang sahabat diyakinin benarnya. Makanya tapi mimpi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Yang pertama, karena dilakukan oleh banyak para imam hadis. Yang kedua, karena ini tidak berbicara tentang halal dan haram sebuah hukum, maka boleh. Ini hanya bicara fadilah. Kecuali mimpi ini bicara haram dan halal. Tentang hukum itu nggak boleh. Ini hanya sebuah fadilah, kelebihan bahwa seburuk apapun orang, ketika dia berbuat baik pasti akan ada balasan. Gitu loh Pak. Dia ini bicaranya fadilah. Abu Lahab kurang ajar kayak bagaimana coba? Tapi ada satu perbuatan baik yang dilakukan, dia cuma senang lahirnya Rasulullah sampai dibebaskan dari sisa neraka pada tiap Senin. Yang orang kafir saja, yang musuhin Nabi saja, dengan senangnya Rasulullah lahir itu dibebaskan, apalagi kita beriman. Jadi orang senang dengan maulid Nabi itu bukan dalam rangka ibadah, tapi ekspresi kecintaan dia, ekspresi kesenangan dia, ekspresi rasa suka dia, gembira dia dengan datangnya Rasul. Hanya saja mengekspresikannya macam-macam. Apa? Dapat jenggot, ada hore, ekspresi begitu. Tapi kita orang beriman, ekspresi kita senang Pak, undang orang, ajak makan, itu ekspresi Pak. Jadi orang meluapkan kegembiraan itu dengan berbagai macam cara. Selagi meluapkannya dengan cara yang benar itu dibolehkan. Kita tahu Abu Lahab, Muhammad lahir, dia kaget tetangga-tetangganya makan. Kemudian bebasin budak. Itulah yang menyebabkan dia dibebaskan dari neraka tiap hari. Jadi kita ambil apa? Ini bisa dikatakan benar, ya. Pasti Allah yang tahu. Walau bisa coba kita melihat pada sumber-sumber yang ada. Ulama-ulama hadis sepakat bahwa ini benar. Itu Pak ya. Jadi kalau nanya ada hadis dari Rasulullah ada, nggak bakal ada. Tapi kalau Bapak bisa buka kitab Sahih Bukhari, yang isi ribuan hadis itu bukanya. Jangan kita di rumah. Bapak kalau mau baca kitab Sahih Bukhari di rumah saya belum. Udah kuning Pak. Sahih Bukhari, Ibnu Daud ada kalau mau baca. Saya mesti nggak ada. Itu disebutkan situ Pak. Jadi para imam-imam hadis itu membenarkan. Dan itu boleh nggak kita percaya? Boleh nggak dipakai? Nah, ulama hadis mengatakan selagi ini bisa hadis doib ya. Kalau itu jatuh doib, misalkan jatuh doib nih. Selagi tidak berbicara tentang hukum halal haram, itu dibolehkan. Baik, lagi. Ya. Keluarga Abu Lahab itu apa namanya memusuhi Nabi Muhammad beserta keluarga atau menjadi bagian daripada Muslim waktu itu Pak? Gimana? Keluarga besarnya Abu Lahab masuk anak cucunya itu apakah dia sama-sama seperti dengan bapaknya kakeknya memusuhi Nabi Muhammad atau dia menjadi bagian daripada Muslim? Ya, diceritakan setelah Abu Lahab meninggal ada dua anak yang masuk Islam. Mutaibah sama seperti itu dua. Ya, ada dua anak yang Abu Lahab masuk Islam, bahkan ikut dengan peperangan yang masuk ikut, termasuk perang Hunain pun ikut. Jadi tidak semuanya ketika Abu Lahab mati itu kafir semua. Jadi ada dua anak Abu Lahab yang masuk Islam. Ya. Nah bicara pemusuhan itu, ya memusuhi semuanya. Bahkan kan dibilang bahwa anak kan biasa nih Abu Lahab sama Muhammad kan biasa. Saking bencinya sampai anaknya sampai nikahin, lupanya sama pengikutnya. Jadi sudah antara dua keluarga Pak.
dua keluarga, gitu kan. Nah, cuma Nabi Muhammad kan dibela, di backup oleh dua paman yang lain. Siapa yang backup Nabi Muhammad? Satu Abu Thalib, keluarganya, ya. Yang kedua keluarganya Abbas, yang ketiga keluarganya Hamzah. Jadi kadang satu lawan tiga, gitu. Jadi kalau mau bicara sholat terbaik, tetap yang membela Rasulullah jauh lebih banyak. Itu pertama. Yang kedua, istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah saudara kandungnya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu bin Harab. Abu Sofyan dengan Abdul Muthalib. Kakeknya Abu Sofyan dengan Abdul Muthalib itu adik kakak. Jadi masih keluarga Quraisy. Nah, nanti belakang ceritakan bahwa Abu Sofyan ini masuk Islam. Nanti punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah ini nanti perang sama Sayyidina Ali, akhirnya bikin Bani Umayyah. Jadi memang dari dulu sudah ditakdirkan bahwa memang dua keluarga ini pasti akan terjadi pertumpahan. Nah, Ummu Jamil ini yang masih saudara Abu Sofyan itu kerjanya sama Pak. Bantu lakinya untuk memusuhi Nabi. Bahkan nanti kita bahas lebih jauh. Abu Lahab masuk neraka, ya kan? Masuk neraka. Yang bawa bahan bakar bininya. Jadi Abu Lahab dibakar, yang bahan bakar kayu di mana? Bininya bawa itu, ya. Udah mati apa ya dikasih kayu lagi. Itu nanti yang ngasih kayu bakar bini. Nanti kita bahas lebih jauh masalah surat Kalam. Maka lagi bini ini pasangan apa? Pasangan. Baik, jadi sekarang ya. Berapa nih? Nah, ini ada dua bagian. Tabatnya ada dua bagian. Ayat 1 sampai 3 menceritakan tentang Abu Lahab, ayat 4 dan 5 menceritakan tentang istrinya. Kita bahas tentang Abu Lahab dulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab wa tab. Apa tuh wa tab? Dan dia akan binasa. Celaka atau binasa? Kata tabat ini diulang dua kali. Pertama tabat itu fi'il madhi. Tabayatu tabat. Tabat. Yang kedua kata taba yang kedua. Jadi ini ada dua kata taba. Dan kata taba dihilang oleh kata ya, berarti ada pengkhususan. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Maka binasalah tangan Abu Lahab. Ini ada yang menarik Pak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini mengatakan menyebut nama orang itu bukan nama asli. Tapi nama gelar. Kalau Allah menyebut bukan nama asli, berarti gelar, berarti akan ada orang-orang yang sama memiliki sifat seperti ini. Jadi akan ada Abu Lahab baru.